kasih, saat ini kita berkumpul untuk merayakan hari kemenangan Yesus Kristus atas kuasa maut. Ketika kita masih diizinkan Tuhan melakukannya di rumah kita masing-masing, hal itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk memuji Tuhan atas keselamatan kita. Inilah hari kemenangan iman kita, kebangkitan Yesus Kristus. Maut telah dikalahkan dan ditaklukkan. Ini kita dapat menghadapi maut dan tidak takut akan sengatnya. Kuasa Yesus jauh lebih berkuasa daripada maut. Dan inilah yang hendak kita syukuri dan rayakan. Karena itu, marilah muliakan Tuhan dengan lagu pemenang, puji dan mensyukur namanya oleh kepenuhan Allah di dalam Kristus. Kuasa maut menyerah, surga pun terbukalah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia telah menaklukkan maut. Hidup Raja mulia, kita selamat olehnya. Maut, di manakah jayamu? Kubur, di manakah kuasamu? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Haleluya. Haleluya.
berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu, dan Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada Minggu Paskah ini, yaitu tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Demikianlah bunyinya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman kita yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dengan iman yang sangat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepada-Mu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami boleh beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah kegalauan hati kita karena penyakit yang mengancam, yang diliputi keraguan-raguan dan kekhawatiran akan masa depan kita dan keluarga kita, di saat kemudahan-kemudahan datang, kita membanggakan kemampuan atau kecakapan kita. Sebaliknya, di saat kesulitan datang, berbagai persoalan hidup menghadapi kita, keputusasaan dan keluhanlah, serta ketakutan yang timbul dalam diri kita. Kami sering mendengar orang tua kami, sanak saudara, dan kedua diri yang mendoakan kami. Mereka semua berusaha untuk membina hidup menjadi jemaat yang berdedikasi tinggi. Gereja tak ujung-ujungnya berjuang dan memiliki iman yang teguh, yang tidak mudah diomong-omongkan oleh beberapa pemimpin dunia ini. Tetapi yang ada, kami lebih senang mengikuti keinginan duniawi. Kami lebih senang menjadi orang yang bebas dan yang berbangga-banggaan. Dan satu hal lagi, kami tidak peduli dengan segala nasihat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu di dalam Yesus yang telah menang atas maut. Saat ini kami susah dan gelisah, mengingat segala pergumulan dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami, kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk menerima kemenangan-Mu. Engkaulah Tuhan sumber penghasilan dan pengampunan. Janganlah biarkan kami, dengarlah doa permohonan kami ini, Ya Allah yang telah bangkit. Amin.
janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada pesta kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 yang diawali dari ayat 25 hingga ayat 27. Marilah kita membacanya secara responsorial. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan siapa orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ayat yang ke-27 kita sama-sama membacanya. Jawab mereka, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Jangan sesat dengan sabdanya,
mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana saudara-saudara kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak tanah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami atas sekolah minggu, remaja, muda-mudi, jemaat yang berbahagia, biarpun kita harus beribadah memuji dan memuliakan Tuhan Paskah ini di rumah kita masing-masing, biarlah semua itu kita lakukan semata-mata untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya ibadah kita disempurnakan dan diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Terlebih Tuhan di situasi bangsa dan negara, bahkan dunia ya Tuhan yang sedang berduka, yaitu Tuhan dalam keadaan darurat virus penyakit yang menerpa kehidupan kami. Tetapi Tuhan, secara khusus kami warga jemaat-Mu yang berada di Tumbihan ini masih bersyukur bahwa penyakit itu Tuhan masih jauh dari hadapan kami. Dia Tuhan, berbagai penyakit yang dikatakan itu Tuhan, virus corona juga Tuhan, tidak akan sampai kepada negeri kami ini Tuhan. Bahkan Tuhan semua jemaat-jemaat-Mu, salah khusus umat Kristiani yang ada di dunia ini Tuhan, jauhkan itu Tuhan, agar kami senantiasa Tuhan bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkanlah ibadah pujian kami para jemaat-Mu, salah khusus di Tumbihan ini, yang walaupun dilakukan harus dari rumah kami masing-masing, sebab beberapa minggu terakhir ini Tuhan, sungguh kami memang rindu akan rumah ibadah-Mu, bahwa kami tidak dapat memuji Engkau Tuhan di rumah ibadah-Mu sebagaimana mestinya. Tetapi Tuhan, tolonglah kami umat-Mu ini, kiranya Tuhan segeralah berlalu Tuhan virus corona ini dari hadapan kami, agar kami Tuhan senantiasa datang segera kembali ke bait suci-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan di ibadah rumah jemaat-Mu masing-masing. Teguhkanlah Tuhan semua jemaat-Mu melalui iman yang kuat untuk mengalahkan Tuhan segala sisi teruk yang menerpa perjalanan hidup kami. Berkatilah kami Tuhan semua jemaat-Mu dari yang terkecil, terutama Tuhan kami teringat buat anak-anak sekolah minggu Tuhan yang selalu bertanya-tanya, sebab mereka Tuhan tidak dapat ke gereja bersukaria dengan anak-anak teman-teman mereka Tuhan sebagai mestinya setiap hari Minggu. Walaupun Tuhan
Para orang tua menjelaskan itu kepada anak-anak sekolah minggu, mereka sungguh tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, segeralah Tuhan, jangan lamakan Tuhan kejadian ini agar anak-anak sekolah minggu Tuhan secara khusus tidak berlama-lama Tuhan, mereka tidak menghampiri gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan, umat-Mu terutama yang ada tenggelam juga Tuhan secara khusus semua keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, orang tua kami Tuhan yang jauh dari kami pada saat ini di tempat yang jauh Tuhan, yang mereka juga Tuhan sungguh ketakutan oleh karena keadaan sekarang ini. Bahkan Tuhan untuk acara-acara yang sudah biasa pun Tuhan dilakukan di kampung kami sana Tuhan, sehingga hari ini mereka tidak dapat melakukan semua itu oleh sebab daripada kejadian yang disebut dengan virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan untuk melawankan itu Tuhan, melalui kesehatan iman kami, melalui iman kami yang kuat Tuhan, agar semua itu Tuhan dapat kami kalahkan melalui iman percaya kami. Kuatkanlah kami Tuhan, terlebih para orang tua untuk membawakan anak-anak kami ini Tuhan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan yang walaupun harus mengalami berbagai pergumulan yang kadang-kadang juga Tuhan mereka tidak mengerti. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan para pemerintah dan para medis Tuhan untuk mereka mampu berbuat demi keselamatan bangsa dan negara ini dari penyakit yang menakutkan itu, agar kami Tuhan juga senantiasa bisa bersukacita di hari yang akan datang dengan terlepas dari segala pergumulan Tuhan. Terpujilah Tuhan, biarlah Tuhan ibadah para jemaat-Mu yang sedang mereka lakukan di rumah mereka masing-masing Tuhan, tidak mengurangi rasa syukur, rasa hormat kami Tuhan kepada Tuhan yang walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya, melalui terlebih dahulu Tuhan menghapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu sekalian. Hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan yang mati dan bangkit. Amin. Selamat Paskah buat kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bersyukur bahwa pada hari
hari ini iman percaya kita dihidupkan kembali. Ketika Yesus yang mati di salib, Dia bangkit, yang kita rayakan pada Paskah hari ini. Di tengah-tengah kegalauan kita juga, kita seperti dibangkitkan oleh Yesus kembali dari keberadaan kita semula, hingga menjadi bangkit mempunyai pengharapan yang baru. Dan Paskah ini membangkitkan kembali pengharapan itu kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk Paskah kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-28, yang dimulai dari ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-10. Mari kita membacanya dengan responsoria. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memulihkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjara-penjara itu bergerak ketakutan dan menjadi seperti orang-orang. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab Dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Dia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya Aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang telah dibangkitkan oleh Kristus Paskah, peristiwa kuasa Tuhan yang kita lihat, kuasa yang tanpa batas. Kuasa tanpa batas ini dikarenakan Ia bangkit dari antara orang yang mati. Allah yang sudah bangkit dari kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kematian, kematian adalah batas ambang terakhir dari kuasa hidup manusia. Siapapun, tidak ada yang bisa memperpanjang hidup manusia. Manusia hanya berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap otoritas atas kelahiran dari seorang bayi itu, hidup atau mati, tetap di tangan Tuhan. Bayi Daud pun hanya sedikit keberhasilannya. Seorang dokter ahli bayi tabung di Surabaya berkata keberhasilannya hanya 20-30%. Dan bukan karena faktor manusia,
akan tetapi rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup manusia. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun Anda, siapapun kita, cacat atau normal, sehat atau sakit, entah apapun keberadaan kita, ingatlah bahwa kita hidup sudah survive. Dari jutaan sel sperma hanya ada satu yang survive mencapai ovum. Itu menandakan hidup kita itu istimewa. Setiap orang hidup dalam rancangan Tuhan yang istimewa. Kita harus yakin. Dan seyakin-yakinnya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita secara mutlak. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah menang atas kematian. Yesus sudah menang atas kemustahilan. Yesus telah menang dari persoalan yang berat. Bahkan kemenangan Yesus itu juga menjadi kemenangan kita. Itu makanya pertanyaan malaikat kepada mereka, kepada Maria yang datang ke kuburan Yesus, dia berkata, "Mengapa kamu masih mencari di antara orang mati?" Kuasa Tuhan dalam hidup kita tetap berlaku. Dia sanggup membebaskan. Dia sanggup memberikan kita jalan keluar. Bahkan luar biasa. Yang memberikan peluang keselamatan, kebahagiaan kepada kita. Allah yang kita sembah bukanlah orang mati. Yesus bangkit. Itu juga memberikan kesempatan bagi kita untuk kita juga mengalami kebangkitan. Kita juga dibangkitkan dalam segala perkara, dalam setiap perkara, dalam setiap usaha, dalam setiap kesehatan, dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita percaya bahwa keselamatan itu adalah mujizat, siapa yang meresponi keselamatan itu pasti akan mengalami mujizat itu. Yang tidak percaya mujizat, jangan bermimpi akan menerima mujizat. Kalau kita percaya mujizat, pasti kita menerima mengalami mujizat. Sabarkah kita menunggu? Waktunya terserah Tuhan. Semakin besar masalahmu, maka saudara akan semakin besar. Hanya yang meresponi Tuhan, dia yang diselamatkan. Sekarang ini banyak orang, bahkan para teolog termasuk di Indonesia, yang meragukan peristiwa kebangkitan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus hanyalah halusinasi para murid, hanyalah cerita fiksi. Saya berkata dan saya berpikir bahwa mereka tidak sekedar latah, tapi mereka punya target dengan sensasi yang mereka ciptakan supaya mereka menjadi tenar dan mau lebih terkenal daripada para artis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib, hari telah menjelang malam dan hari Sabat itu hampir tiba.
Ketika mereka mengkafani dan merempahi tubuh Yesus yang telah mati, mereka kerjakan dengan tergesa-gesa. Setelah Sabat lewat, mereka merencanakan akan datang kembali untuk mengawetkan tubuh Yesus dengan rempah-rempah dan minyak mur. Itu makanya dalam nats firman ini, ketika dikatakan, maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dari sini saudara-saudara, maka tidak heran jika berita kebangkitan Tuhan Yesus untuk pertama kali disampaikan kepada Maria dan temannya. Rasul Yohanes yang dengan setia mengikuti penyaliban Tuhan Yesus sejak malam hari Yesus ditangkap sampai tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib, Yohanes tetap setia menemani Tuhan Yesus. Sejarah mencatat hanya Yohanes satu-satunya rasul yang tidak mati-mati dan dibuang ke Pulau Patmos. Pada hari tuanya, ia banyak diberi penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Salah satunya adalah kepenglihatan Yesus Kristus sebagai anak domba yang mempunyai tanduk dan mata tujuh. Memang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah berita sukacita kepada dunia, karena Dia adalah penguasa hidup. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus telah memperlihatkan kepada dunia bahwa tiada kuasa yang dapat mematikan kuasa Allah, terlebih kuasa dosa. Dia telah membantahkan kuasa kegelapan. Kematian memang adalah upah dari dosa, namun Allah telah mengangkat kita dari kuasa dosa supaya kita mendapatkan kehidupan dari Allah. Kehidupan ada pada Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang maut yang menakutkan. Karena Tuhan juga akan mengangkat kita dari kematian itu menuju hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dibangkitkan Kristus, kisah kebangkitan Yesus inilah yang menjadi bukti kuasa daripada Allah dalam hidup manusia. Manusia tidak akan dapat mengkaji secara ilmiah bagaimana Yesus bisa bangkit dari kematian, dan bagaimana mungkin itu rekayasa, karena di situ pun ada tentara Romawi yang berjaga dan mereka ketakutan melihat kedatangan Tuhan. Namun jauh yang terpenting saat ini bukanlah kita hanya sekedar pengagum secara sejarah perbuatan Tuhan yang dahsyat itu, tapi satu hal yang sangat penting. Apakah kisah kebangkitan Tuhan Yesus ini akan membawa dampak yang besar dan dahsyat dalam kehidupan kita? Para saksi-saksi Kristus telah memperlihatkan kuasa dari kebangkitan Tuhan Yesus yang dunia merasa takut dan tidak mengerti semua pengajaran. Namun kebangkitan telah mengubah hidup mereka menjadi saksi-saksi yang bersemangat untuk memberitakan Injil Kristus, bahkan siap untuk mati-mati. Karena itu melalui peringatan kebangkitan Tuhan Yesus kita diingatkan dan menyadari kembali bahwa Tuhan itu hidup dan menggenapi semua firman-Nya, bahwa tiada yang mustahil dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, kita harus menyadari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus yang dangkal dan tanggung-tanggung
Ini harus kita hilangkan di tengah-tengah keberadaan kita, karena masih banyak memaknainya seperti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Demikian juga halnya dengan kita, juga akan dibangkitkan. Namun tidak sekedar itu, tidaklah cukup sampai di situ. Kita memang akan dibangkitkan, namun kebangkitan itu untuk kehidupan atau penghukuman. Bagaimana kita memaknai kebangkitan Tuhan Yesus, yang adalah kebangkitan semangat kita untuk mengandalkan kuat kuasa Allah, bukan kuasa dunia ini. Bagaimana kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan yang baru, menumbuhkan pengharapan yang baru kepada kita. Kebangkitan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, adalah motivasi dan dorongan buat semua umat Tuhan untuk semangat dalam menjalani kehidupan ini. Berita sukacita yang disaksikan oleh Allah dari kisah kebangkitan Yesus selalu hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya, membawa sukacita dan pengharapan. Perkataan malaikat dan perkataan Yesus, janganlah takut, salam bagimu, pergi dan katakanlah. Ini adalah merupakan ungkapan motivasi dari Tuhan bahwa Allah telah bertindak dan berbuat dalam hidup kita. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan ada memberikan kita petunjuk akan apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita untuk mencapai kemenangan dan keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, keselamatan Tuhan telah diperlihatkan, datang dan hadir. Tuhan telah bertindak. Dan bagaimana respon kita? Apakah kita masih lebih takut menderita dalam dunia ini, atau lebih takut untuk berbuat dosa? Kita belumlah hidup dalam sukacita kebangkitan Tuhan Yesus. Jika kita masih lebih mempercayai kuasa-kuasa kegelapan daripada firman Tuhan, berdirilah teguh, kuatlah dalam imanmu, berserahlah kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkan dan membangkitkan. Selamat Paskah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah kami, dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, kami bersyukur Tuhan, karena pengharapan kami tidak sia-sia. Engkau menjawab iman kami bahwa sebuah keselamatan melalui kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dari kematian, dari salib itu, seperti yang telah Kau janjikan terlebih dahulu, itu sudah terlaksana. Dia telah bangkit, Yesus telah bangkit, Juru Selamat telah bangkit. Itu membawa kebangkitan yang baru kepada kami Tuhan, semangat yang baru. Kebangkitan akan motivasi yang baru kepada kami. Kebangkitan kami untuk selalu mengimani-Mu. Kebangkitan kami akan selalu berbuat seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman Tuhan. Biarlah kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kebangkitan semangat yang baru buat kami. Terlebih Tuhan, pada waktu-waktu kami yang terakhir ini, ada banyak godaan, ada banyak pergumulan kami. Terlebih Tuhan atas sakit penyakit yang melanda kami, melanda dunia ini pada saat ini, hingga kami ketakutan, hingga kami ragu-ragu untuk berjalan, hingga kami menyingkirkan diri kami, hingga kami boleh sendiri-sendiri Tuhan. Karena itu Tuhan, itu mau kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketika Tuhan bangkit, Engkau bangkitkan semangat kami, Engkau bangkitkan pengharapan kami.
Engkau bangkitkan keyakinan kami bahwa ini semua akan berlalu. Dan kami akan menerima berlalu ini sesuai dengan kehendak dan kuat kuasa Tuhan saja. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa dekat dan bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Ajar kami Tuhan bersyukur buat hari-hari, buat kesempatan, buat pergumulan yang masih boleh kami rasakan. Hingga dalam setiap pergumulan, hingga hari-hari yang kami jalani yang penuh keraguan-keraguan ini akhir-akhir ini Tuhan, boleh menjadi jalan kami untuk semakin dekat dan semakin dekat lagi dengan Tuhan. Hingga kami boleh bersekutu semakin dekat lagi di tengah-tengah keluarga kami yang terkadang kami tinggalkan, yang terkadang kami tidak hiraukan, tetapi sekarang Tuhan kami boleh bersama, bernyanyi bersama, duduk bersama, berkebersamaan di dalam rumah tangga kami, bersama anak-anak dan keluarga Tuhan. Ya Tuhan kami, dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang telah bangkit, yakinkan kami bahwa kami juga akan bangkit melalukan semua pergumulan kami ini. Kuatkan kami Tuhan terus senantiasa untuk setia pada iman kami, walaupun banyak gelombang kehidupan yang harus kami jalani. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Seluruh jemaat-Mu dari anak-anak hingga yang dewasa, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan panjang umur, Engkau jagai dari segala sakit penyakit. Engkau berikan apa yang kami perlukan seturut dengan kehendak. Berkatilah juga pemerintah kami, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, supaya pemerintah dan pemimpin kami boleh bijak, memahami dan menjalani dan memberikan jalan keluar dari segala persoalan-persoalan yang dihadapi di negara kami ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memenuhi hati dan pikiran mereka dan juga kami Tuhan. Engkau siapkan kami menerima segala sesuatu atas kuat kuasa daripada Tuhan. Biarlah kerinduan kami akan rumah Tuhan kami boleh berkumpul kembali. Dan yakinkan kami itu Tuhan, pada waktunya Tuhan akan berikan kesempatan buat kami untuk berkumpul. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bangkitkan kami, bangkitkan pengharapan kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oleh sebab itu janganlah lagi tawar dan gentar hati di dalam hidupmu. Sekalipun banyak persoalan hidup yang akan menghadang dan menggoyahkan imanmu, sekalipun demikian, berdirilah teguh dan jangan goyah, sebab Kristus akan menyertaimu di sepanjang masa. Kristus telah bangkit. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Amin. Tuhan karuniamu
Selamat Paskah. Action. Kami seluruh majelis gereja HKBP Tembilahan, Resort Tembilahan dan seluruh pelayan tahbisan dan non tahbisan mengucapkan selamat Paskah buat seluruh jemaat HKBP Tembilahan dan Resort Tembilahan. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menguatkan kita. Selamat Paskah.